Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua di sini. Teman-teman ini kan adalah tenaga kesehatan ya dari kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Saya lihat ada ibu dokter, ada perawat juga, ada bidan, ada ahli gizi juga, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk kalian semua? Ya, apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas kehadiran teman-teman di sini. Karena ini adalah salah satu tanda komitmennya teman-teman untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, terutama untuk keberhasilan menyusui. Nah, yang pastinya akan menurunkan stunting di Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih. Teman-teman, di kali ini kita akan masuk di materi pelatihan inti 2. Di sini kita akan membahas tentang evaluasi kegiatan menyusui, yang pastinya berada di kegiatan pelatihan kita, yaitu pelatihan konseling menyusui. Baik, sebelumnya ini untuk memperkenalkan diri, tapi saya sudah yakin teman-teman kemarin kita sudah bertemu di MPI 1 ya. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kedua, tapi saya akan menyebutkan kembali lah. Siapa tahu lupa ya. Nama saya Banun Rohimah, Sarjana Gizi, Magister Gizi. Saya adalah Widya Iswara, ahli muda di UPT Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini ada nomor telepon saya, di sini ada email saya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh tiktokan ya. Lewat WA ya, setuju? Setuju, baik, terima kasih. Oke teman-teman, sebelumnya saya ingin teman-teman kita yel-yel yuk. Ya, nanti saat saya bilang ASI, teman-teman jawab. Boleh dicoba? Baik, kita coba. ASI? Asi, yes. Baik, terima kasih. Oke, ditambah lagi dengan pantun. Boleh dijawab? Cakep. Oke, jalan-jalan ke Palangkaraya. Cakep. Jangan lupa membeli tomat. Cakep. Selamat pagi teman-teman rekan semua. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk di tujuan pembelajaran. Sebelumnya saya akan meminta komitmen dari teman-teman selama kita masuk ini. Boleh nanti HP-nya di silent. Sudah di silent semuanya HP-nya? Sudah, oke. Dan saya minta kita tidak berbicara sendiri-sendiri ya. Nanti akan ada sesi untuk kita diskusi. Jadi kita bisa memegang komitmen? Bisa? Oke, baik. Kita mulai. Di tujuan pembelajaran, indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman akan melakukan pengaturan posisi bayi pada payudara. Kemudian hasil belajarnya setelah mengikuti materi ini, teman-teman akan mampu melakukan evaluasi kegiatan menyusui. Nah, sedangkan untuk materi pokok, di sini ada pengaturan posisi bayi pada payudara dengan benar. Kemudian untuk sub materi pokoknya adalah cara pengaturan posisi bayi pada payudara. Nah, inilah yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Oke, nah sekarang saya mau bertanya. Ini kan teman-teman sudah tenaga kesehatan nih ya. Sudah ada yang bekerja di rumah sakit saya lihat, di klinik, ada di klinik swasta, di perusahaan juga saya lihat tadi ya di daftar peserta. Ada yang di rumah sakit, pasti ada yang sudah menikah dong. Ada yang sudah menikah, boleh tunjuk tangan? Wah, luar biasa. Nah, yang sudah menikah ada yang sudah punya pengalaman menyusui sebelumnya? Sudah ada juga. Boleh sekarang. Untuk pengalaman menyusuinya sebelumnya seperti apa? Saya kemarin ASI-nya nggak keluar, Bu. Nggak keluar, oke. Iya. Sempat support berarti ya? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, silakan. Puting payudara saya sakit ketika menyusui. Jadi bayinya cerewet mungkin ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih sharingnya. Nanti kita bahas ya terkait dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama ini. Selanjutnya nih teman-teman, ada yang sudah punya pengalaman nggak bantuin ibu memposisikan di payudara? Saya, Bu. Ada, oke. Di mana? Saya saat di desa pernah membantu ibu menyusui, membantu untuk memposisikan menyusui. Jadi sekarang ibunya bisa menyusui dengan benar. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya yang paling urgent itu adalah posisi ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Siap teman-teman? Siap, oke. Nah, sekarang kita akan mendengarkan video. Boleh kita dengarkan videonya? Bunda, pernahkah titik jerawat
saat menyusu, atau puting bunda terasa nyeri setelah menyusui, bisa jadi posisinya kurang tepat. Senang, hari ini kita bersama-sama membahas 4 kunci cara menyusui yang baik sehingga bunda dan bayi merasa sama-sama nyaman. Poin pertama, kepala dan badan bayi harus berada dalam satu garis. Artinya, kepala bayi tidak boleh menoleh, menengadah, atau menunduk terlalu jauh. Coba dibayangkan, kalau misalnya bunda makan sambil menoleh, pasti sulit kan kalau menolehnya. Begitu juga bagi kita. Poin kedua, bayi harus digendong dekat dengan badan bunda. Perut bayi harus menempel dengan perut bunda. Hal ini akan mencegah bayi kalau misalnya badannya jauh, itu maka akan menggantung atau terjun jauh. Ini akan mengakibatkan bayi akan memanjangkan lehernya untuk mencapai payudara. Hal ini dapat mengakibatkan kelekatan yang tidak sempurna dan dapat mengakibatkan putih lecet. Poin ketiga, badan bayi harus ditambah dengan baik, mulai dari kepala, punggung, sampai dengan pantatnya. Bunda dapat menggunakan tangan, lengan, atau bantal menyusui untuk menyangkainya. Jangan biarkan pantat dan kaki bayi menggantung, karena hal ini dapat mengakibatkan bayi tidak nyaman dan membuatnya bergerak-gerak saat menyusui. Poin keempat dan juga paling penting, wajah bayi berhadapan dengan payudara. Hidung berhadapan dengan puting. Kenapa harus hidung? Karena pada saat hidung berhadapan dengan puting, bayi akan membuka mulutnya lebar-lebar untuk memasukkan areola ke dalam mulutnya. Bukan hanya puting saja. Dimana kalau peletakannya baik, maka mengakibatkan tidak ada rasa nyeri pada ibu setelah menyusui dan juga ASI menjadi lancar. Baik, ini sudah kita dengarkan videonya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, sekarang kita coba yuk. Posisi menyusui boleh dipraktekkan dulu. Ayo, yang ada bayinya. Yang pertama nih, ambil payudaranya. Megangnya seperti apa? Ya, seperti ini ya. Kemudian kita posisikan ke bayi kita. Posisi pertama, kepala dan badan bayi membentuk garis lurus. Ya, seperti tadi. Kemudian yang kedua, wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Kemudian yang ketiga, badan bayi dekat dengan badan ibu. Ya, perut sama perut nih, deket ya. Kemudian yang keempat, ibu menggendong atau mendekat bayi secara utuh. Oke, teman-teman, bisa? Bisa, oke. Nah, kemudian kita lanjut ke berbagai posisi menyusui. Tadi ada tuh posisi yang kita pelajari, itu namanya posisi apa ini? Boleh dibaca? Posisi menggendong. Cradle ya. Nah, itu boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian ada juga posisi yang nyaman banget nih, habis lahiran, capek gitu ya. Tetap bisa menyusui sambil tidur nyamping. Ada posisi yang santai juga, posisinya setengah berbaring. Nanti boleh dikasih bantal di belakangnya berbaring, bayi taruh di dada menyusui. Kemudian ada dua posisi yang biasanya dipakai untuk bayi yang sakit, bayi yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian pada bayi-bayi yang prematur, yang lahir kurang bulan. Nah, pada bayi ini ada yang namanya posisi menyilang. Ini ya, nah, seperti ini. Ada juga izin, ya. Ada juga kalau untuk dia apa namanya kembar ya. Nah, seperti ini. Tapi ini posisinya sambil duduk ya. Ini ibu sambil berdiri, tapi nanti posisinya yang pastinya ibu harus duduk nyaman. Baru diposisikan. Kemudian ada juga posisi di bawah lengan. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ada juga posisi di bawah lengan untuk dua bayi kembar. Seperti ini. Begini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua? Baik, oke, terima kasih. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Di sini ibu yang bertanya. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh? Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kalau puting susu ibu tenggelam? Puting susu ibunya tenggelam. Nah, teman-teman ada yang mau memberikan jawaban? Puting ibunya tenggelam. Bisa nggak tetap menyusuin? Bisa. Karena menyusunya di mana teman-teman? Di areola. Bukan di puting. Jadi aman ya Bu ya. Nanti sampaikan nih sama ibunya. Bu, bayi itu menyusunya di areola, bukan di puting. Jadi tidak ada masalah. Baik, oke, bisa dipahami? Baik, oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi cara posisi menyusui yang baik berpasangan, teman-teman. Saya sudah bagi kelompok. Di depannya sudah ada juga di situ panduannya. Silahkan melakukan simulasi berdua-berdua.
Yang lain yang tidak dapat bonekanya boleh sambil mengawasi ya. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Ya, luar biasa. Saya lihat ini hasilnya sudah banyak yang bagus nih ya. Nah, sekarang kita coba evaluasi hasilnya tadi. Boleh dari mana dulu? Dari sini boleh? Gimana hasilnya tadi? Sudah baik Ibu. 4 butir kuncinya sudah pas. 4 butir kuncinya sudah pas. Apalagi? Kepala dan badan bayinya lurus. Lurus. Setelah itu wajah bayinya juga menghadap kepada payudara ibu. Hidung bayi menghadap. Iya, tadi cara megang payudaranya sudah benar? Sudah. Oke, mantap sekali. Yang selanjutnya ada yang terjadi tadi. Apa yang terjadi? Yang terlewatkan. Oh, ada yang terlewatkan. Ini badannya tidak dekat dengan badan ibu. Dan bayinya tidak dekat dengan badan ibu. Itu udah penting banget ya. Tuh penting banget. Oke, selanjutnya ada lagi. Ada yang keliru Ibu. Ada yang keliru. Tadi keliru cara megang payudaranya masih gaya gunting. Oh, gaya gunting, betul sekali. Jadi kalau megang payudara harusnya seperti apa teman-teman? Seperti ini, betul. Jangan gunting ya. Kalau gunting nanti dia akan resiko bayinya akan menyusunya di puting. Ya, nggak bisa masuk nanti areolanya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya sekarang kita akan baca rangkuman. Boleh dibacakan bersama-sama? Kita mulai rangkuman pertama. Ada 7 posisi menyusui yang dapat dimanfaatkan oleh ibu. Kita dapat membantu ibu dengan menggunakan model boneka dan payudara saat membantu menegakkan kunci posisi bayi pada payudara yang benar. Penting sekali untuk mengetahui posisi bayi pada proses menyusui sehingga bayi dapat melekat sempurna, menyusui efektif dan mendapatkan seluruh kebutuhan bayi. Baik, terima kasih banyak. Oke, sebelumnya nih sekarang kita coba evaluasi. Teman-teman boleh di-scan? Ya, oke. Silahkan dikerjakan kalau sudah di-scan. Ya, silahkan. Baik. Wah, sudah dapat teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Mbak Eca, ayo maju ke depan Mbak Eca, silakan. Mbak Mareta nih, dapat juara 2, oke. Mbak Alisa juara 3, silakan maju ke depan. Ayo kita foto dulu. Wah, boleh maju-maju dikit Mbak. Ya, oke, ya foto dulu. Ya foto. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Silakan kembali ke tempat kerja masing-masing. Oke, lanjut teman-teman. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati kegiatan pembelajaran kita kali ini. Saya yakin teman-teman sudah banyak belajar ya, yang nantinya akan teman bawa ke tempat kerjanya masing-masing. Ya, saya juga mengapresiasi atas semangatnya ya, luar biasa sekali tadi kelas kita bisa hidup banget. Nah, nanti saya yakin teman-teman akan membawa apa yang kita pelajari di sini ke tempat kerja masing-masing, dan yang pastinya akan terlihat nanti cakupan ASI eksklusifnya nanti akan meningkat. Baik teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan kata bijak nih teman-teman. Menyusui itu bukan sekedar memberi ASI. Ada kasih sayang di setiap pelukan, ada doa di setiap tegukan, dan ada perjuangan di setiap tetesnya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin demikian kegiatan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman kehadirannya dan partisipasinya. Dan saya merasa sangat bangga bisa hadir di depan teman-teman. Demikian saya tutup kegiatan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Banur Rohimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asih? Asih. Yes, terima kasih.